Telepon bu. Assalamualaikum. Halo bu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Gimana? Oh iya Pak, saya di rumah. Iya. Nggih Pak. Siap-siap. Iya Pak, tanggal 2. Iya Latifah. Bismillah. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya baik Pak. Terima kasih. Iya. Iya Pak, ya. Iya. Siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, siapa? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar ya Pak Bu. Ya, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya mengenai kemampuan penalaran siswa dalam memecahkan masalah program linier ditinjau dari kemampuan matematika kelas 11 SMA Negeri 1 Tulungagung tahun ajaran 2019-2020. Adapun
Latar belakang saya mengapa kok memilih judul dan meneliti judul seperti ini adalah yang pertama, kemampuan penalaran itu dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang akan muncul pada saat perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi seperti ini. Yang kedua, mindset dari kurikulum 2013 sendiri salah satunya adalah untuk mengembangkan kemampuan keterampilan untuk menalar. Selain itu, terdapat juga hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa hasil belajar rata-rata peserta didik di Indonesia itu masih jauh berada di bawah negara tetangga, terutama pada domain kognitifnya, yang mana level penalaran tersebut sebesar 17% masih yang dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Lalu saya mengadakan penelitian di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Tulungagung yang mana jumlah siswanya 36 siswa, dan yang menjadi subjek penelitian saya itu ada 2 siswa berkemampuan matematika tinggi, 2 siswa berkemampuan matematika sedang, dan juga 2 siswa berkemampuan matematika rendah. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan penalaran siswa berkemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah program linier. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan penalaran siswa berkemampuan matematika sedang dalam memecahkan masalah program linier. Dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan penalaran siswa berkemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah program linier. Adapun untuk hasil penelitian yang saya dapatkan adalah siswa dengan kemampuan matematika tinggi menggunakan penalaran deduktif dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah program linier, dan untuk siswa berkemampuan matematika sedang dan juga rendah menggunakan penalaran induktif dalam memecahkan masalah program linier. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Feni. Tolong diluluskan. Ya. Kenapa sih skripsi ini penting untuk diteliti? Iya Pak, karena seperti yang kita tahu, dalam kehidupan kan pasti terdapat berbagai masalah ya. Nah, salah satunya itu untuk agar siswa itu dapat mengatasi berbagai masalah itu bisa menggunakan kemampuan penalarannya. Jadi, penting untuk diketahui bagi seorang guru maupun siswa itu sendiri. Ini anak wong doi. Ame sih. Oh, dan orang apa itu?
Lampau apa maksud kritiknya Wah, golek kesenyapan ning ngarepan omah iki. Oke, silakan dilanjut. Mati wae. Iya ya Pak. Terima kasih. Yang pertama, agar siswa itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya masalah matematika, namun juga diharapkan ke depannya dapat menggunakan kemampuan penalarannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu, Pak. Intinya seperti itu. Data apa sih yang bisa mendukung bahwa penelitian ini bisa penting? Kenapa harus dilaksanakan? Iya. Nggak ada data pendukung. Ada, Pak. Ada penelitian yang dilakukan oleh Rosnawati itu mengungkapkan bahwa rata-rata peserta didik di Indonesia pada tiap domain masih jauh di bawah negara tetangga. Artinya kalau misalnya masih jauh di bawah negara tetangga kan bagaimana siswa Indonesia itu harus ditingkatkan kemampuan penalarannya. Nah, selain itu, rata-rata presentase terendah itu kebetulan itu pada level penalaran. Nah, itu kan dijadikan pertanyaan, kenapa kok penalaran menjadi yang paling rendah seperti itu. Oke, berikutnya. Ngene iki lek tetep bukae. Penentuan subjek. Penentuan subjeknya? Subjek ini ada 6 subjek. Ya. Ya. Bagaimana proses penentuan subjek ini? Oh ya, proses penentuan subjeknya saya menggunakan purposive, Pak, purposive sampling. Jadi pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu. Jadi selain saya memang menguji seluruh siswa yang ada di kelas itu, kemudian saya juga mempertimbangkan hasil ulangan harian dari siswa, kemudian saya kategorikan menjadi tinggi dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan juga rendah. Kemudian saya juga menyesuaikan dengan lembar jawaban siswa dari soal tes yang saya berikan. Selain itu juga dengan pertimbangan dari guru mata pelajaran yang mengajar kelas itu, matematika khususnya. Oke, terakhir. Apa temuan menarik yang bisa diangkat dari penelitian? Temuan menariknya ya Pak ya, siswa itu meskipun dengan kemampuan matematika rendah itu tetap menggunakan penalarannya meskipun belum sempurna, yaitu penalaran induktif kalau pada penelitian ini. Jadi bukan berarti jika siswa itu berkemampuan matematika rendah tidak menggunakan penalarannya sama sekali. Sekian. Oke, cukup dari saya. Silahkan untuk selanjutnya kepada penguji utama Pak Miswanto. Waktu saya berikan semuanya untuk Pak Miswanto. 5 menit aja cukup. Oke, silakan Pak Miswanto. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk kemampuan penalaran ini cara mengukurnya Mbak Latifah gimana? Oh iya Pak, iya, kebetulan saya kan menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, saya juga telah mencari banyak referensi dan saya menemukan indikator yang dapat saya gunakan untuk mengukur kemampuan penalaran dari siswa. Yang mana penalaran yang saya teliti ada 2 jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Apakah nanti siswa itu menggunakan penalaran deduktif dalam memecahkan masalah ataukah dengan menggunakan penalaran induktif? Jadi tolak ukurnya saya menggunakan
indikator dan juga wawancara yang telah saya lakukan. Lah iya penguji nek itu Begitu, Pak. Kemampuan penalarannya ini jadi kan ada indikator-indikatornya. Iya, Terus hubungan dengan kemampuan matematika tinggi. iya, Ada kemampuan sedang, ada kemampuan rendah. iya. Cara mengukur ini siswa punya kemampuan tinggi, ini siswa punya kemampuan sedang, ini rendah itu cara atau alat ukurnya pakai apa? Oh iya, saya menggunakan nilai ulangan harian siswa, Pak. Jadi saya hitung ya pakai standar deviasi. Kemudian saya dapatkan dari nilai ulangan harian tadi siswa dengan kemampuan matematika tinggi, sedang dan juga rendah. Iya, mendapatkan kemampuan tinggi, kemampuan sedang, kemampuan rendah tadi dari rata-rata nilainya atau cara pensukurannya gimana? Ada di lampiran. Oh, ada di lampiran ya? Iya ada, Pak. Di halaman ya. Di Halaman berapa? 153 154. 153, 154. Oh ya kan. Oh, kalau lembar validasi. Kelebihan, Pak, itu. Ke atas lagi. Halaman berapa? 153 154. Oh, Di laptop di di laptopnya 173. 173. Nggih. Oh iya, ada cara pensukurannya ya. Iya ada, Jadi Pak. menggunakan rumus. Iya, Ya, ada menggunakan. rumusnya itu ya. Kemampuan tinggi, kemampuan sedang, kemampuan rendah. Iya, rata-rata Ada ditambah. kriterianya. Nggih, ada, Ada Pak. nilai lebih besar dari rata-rata plus standar deviasi itu ya. Nggih. Itu kemarin juga ada beberapa mahasiswa pakai waktu deskripsi pakai itu. Terus ditanya literaturnya dari mana itu? Kalau Mbak Latifah jawab dari mana literatur cara pensukuran halaman 154 itu? Iya, Pak, saya merujuk kepada skripsi-skripsi yang telah dilakukan dan juga di jurnal-jurnal. Nggih. Saya lihat di jurnal ada ya? Iya. Kriteria kemampuan matematika itu ya? Iya, Pak, ada, Pak. Oh ya. Nanti ditambahkan dicantumkan kutipannya itu aja ya. Nggih. Saya tuliskan. Kemudian Ya. Kemampuan penalaran di sini cara atau memenuhi indikator penalaran itu apa saja indikatornya tadi? Indikatornya untuk berada di halaman 29 kalau di skripsi. Nah, itu ada masing-masing. Iya, Pak. Untuk penalaran induktif itu ada yang pertama analogi proses dan juga generalisasi. Kemudian yang kedua memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola dari masalah yang diberi, dan juga menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi serta menyusun konjektur. Lalu untuk penalaran deduktifnya yang pertama mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan, dan menyusun bukti serta memberikan alasan, kemudian menarik kesimpulan dari pernyataan dan juga memeriksa kesahihan dari argumen. Seperti itu, Pak, indikatornya. Kalau kita perhatikan ya ini nanti Pak ya, pada subjek 1 itu memenuhi indikator yang disebutkan Latifah tadi nggak? Iya, Pak, memenuhi. Kalau subjek 1 misalkan, contohnya gimana? Indikator yang pertama tadi apa? Indikator yang pertama adalah mengajukan dugaan. Nah, kalau indikatornya yang mana memenuhi wawancara yang nomor berapa? Memenuhi karena subjek 1 itu menggunakan penalaran deduktif ya, Pak ya. Ya, halaman 62.
Iya, Ya, ya, ya. Lah itu pertama karena saya melakukan wawancara yang berbunyi, apakah kamu mengetahui rumus atau langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ketika siswa mengetahui dan dapat menyebutkan, itu sudah memenuhi indikator mengajukan dugaan, Pak. Karena penalaran deduktif pada dasarnya siswa itu menggunakan rumus atau aturan dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan. terus memenuhi indikator yang kedua yang mana? Memenuhi indikator yang kedua tadi melakukan manipulasi matematika. Nah, melakukan manipulasi matematika di sini siswa mulai menuliskan apa yang diketahui dan juga ditanyakan, lalu juga menyebutkan rencana dari penyelesaian yang akan dia lakukan. Untuk pertanyaannya yang mana? Pertanyaan dari wawancaranya ya, Pak. Apakah kamu sudah memahami dari masalah tersebut? Kemudian saya tanyakan apakah membuat pemisalan, kemudian saya tanya lagi mengenai apakah kamu mengetahui apa yang diketahui dan juga ditanyakan. Jadi selain siswa menulis, saya juga mengulang kembali lewat wawancaranya, Pak. Ini mahasiswanya cowok, Ini siswanya cewek yang sedang satu ini atau cewek yang cowok? kalau Enak ya Pak Mis. kalau Pak Mis ini bisa saja. di halaman 60 sudah ada, Pak. Cek ya. Di halaman 60, iya. Di halaman 60 itu sudah ada, Pak, nama-namanya, tapi saya beri inisial. Tapi tidak saya beri gender. Kebetulan laki-laki itu, Pak, yang subjek pertama. Ini memenuhi indikator dua nggak ini pertanyaan yang kayak S1 M1 B7 S1 M1 B8? S1, M1, B7 dan B8. Mbak Latifah, Iya, iya, Pak. santai saja, tenang aja. Silakan boleh buka buku boleh. Iya. Ini saya buka, Pak. Itu jawabannya, ya. Iya. Iya, Pak. Itu juga memenuhi dari indikator yang Iya, kedua. indikator yang- Pertanyaan berapa? Berapa? Pertanyaan yang ke halaman 64, S1 M1 W7, kode itu dan Indikator juga dua. nggih. Kenapa itu sama disebut sebagai indikator dua? Saya pertanyaan terakhir, jawaban terakhir, setelah itu penutupan lulus tidaknya. Dua pengujian. Ya, siap-siap. Pak tetap menguji guyang guyuan. Iya, Pak. Ora no itu sekretaris no waktu. Jajane bu sekretaris jajane dikirim rene. Makane aku kabeh virtual. Jadi Iya, iya. Mbak Latifah pertanyaan terakhir. Iya, baik, Pak. Saya naik film Pak Mis. Iya, Pak. Lagi kowe. Iki uji ndi iki? Iya, Pak, baik. boleh nek di capture wis iki ae wis ben apik nek iku. Malah iya. Melakukan ayo Ya sing itu ae wis. Pak Beni diwakili. Amane.
Ya, apa dijawab. Iya. Ya, Pak. Untuk manipulasi matematika dikatakan melakukan manipulasi berarti siswa telah memulai untuk mengerjakan atau memecahkan masalah yang diberikan. Lah, di sini saya menanyakan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut. Kemudian siswanya menjawab, saya menuliskan persamaan dari fungsi kendala, kemudian mensubstitusi, dan juga mendapatkan titik dan seterusnya di percakapan itu, Pak. Jadi siswa memang pada tahap itu telah melakukan manipulasi matematika, baik di jawaban dan juga wawancara. Gimana? Pak Kajur, silakan Pak Kajur. Pak Kajur, silakan. Oke, sampun, Pak Mis. Sudah, Pak Ketua Komisi. Oke, terima kasih Pak Mismanto. Oke, yang terakhir Bu Umu sebagai sekretaris bukan pembimbing ya, Ya, tetap menguji. ya, siap. Saya hanya memberikan masukan. Yang pertama adalah di surat pernyataan itu Mbak ya. Surat pernyataan nanti ditandatangani dikasih materai. Dengar ya? Iya, Oke. dengar Bu. Kemudian di bab 3-nya tolong ditambahkan tadi yang dari Pak Miswanto tadi saya cari di bab 3 juga nggak ada Iya. bagaimana menentukan kriteria dia kemampuan tinggi sedang rendah. Siap Bu. Kalau bisa sumbernya jangan skripsi loh ya. Iya, Kalau bisa sumbernya jangan skripsi tapi cari buku atau jurnal. artikel atau apa atau bukunya malah jauh lebih bagus. Iya, siap. Jangan skripsi. Nah, itu jadi sumber utamanya. Saya kira itu aja. Kemudian kerjakan semua yang menjadi masukan dari Pak Beni yang tadi janji mau dikirim dan sudah dikirim ke nanti. Ya, siap Pak. Saya tunggu Pak ya. Ya, Japrina. Iya, siap. Japri nanti di Japri. Iya. Oke, saya kira cukup Pak Ben. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru dosen. Iya, gimana Bu? Keluar dulu ya. Iya, siap. Iya, terima kasih. Kenapa? Bapak screenshot dulu sebagai kenang-kenangan meskipun ujiannya virtual, insya Allah hasilnya nggak virtual. Oh ya, alhamdulillah. Iya Bu, terima kasih. Ayo kita screenshot ya. 1, 2, 3. Sudah saya screenshot. Nah, ngono pas Pak Beni ganteng ngono lho. Ganteng-ganteng sama cantik-cantik semua. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Ya, Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mbak Latifatul. Iya. Ya, ujian hari ini sudah selesai. Hasilnya ya tidak bisa ditentukan ABC-nya, yang jelas Iya. kita nyatakan lulus dengan syarat revisi. Oh iya, siap Pak. Siap Bu, maksimal 2 ya. minggu. Ya, siap. Terima Iya. kasih banyak Bapak Oke, Ibu nanti dosen. revisinya langsung ke pembimbing, Ya, beres pembimbing baru ke penguji, ketua penguji, ya, dan terakhir ke penguji utama. ya, siap. Oke, Terima kasih banyak. kasih. Ya, sama-sama Kita Bapak. akhiri ujian hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. arepe basmalah iki mau. Ora. Oke, monggo. Hari ini Mbak. apa-apa. Iya, Hari Bu. ini istimewa karena diuji oleh Pak Beni yang pertama kali menjadi ketua penguji. Wah. Pengalaman perdana ya, Pak. Alhamdulillah. Monggo. Iya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya.